Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membedah karya sastra menggunakan teori struktural. Nah, sebelum kita membedah karya menggunakan teori struktural, sedikit saya jelaskan mengenai teori struktural. Pada dasarnya, sebuah karya dibangun oleh unsur yang membentuknya. Teori struktural disebut juga sebagai pendekatan objektif dan juga menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam suatu karya. Teori struktural ini adalah cara bagaimana kita melihat unsur-unsur fisik dan batin yang terdapat pada suatu karya. Selanjutnya kita akan membedah puisi yang berjudul Penerimaan dari karya Chairil Anwar dengan menggunakan teori struktural. Nah, sebelum kita membedahnya, berikut cuplikan puisi Penerimaan karya Chairil Anwar. Penerimaan Chairil Anwar. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Maret 1943. Berikut ini unsur batin dan unsur fisik yang terdapat di dalam puisi Penerimaan karya Chairil Anwar. Unsur batin yang pertama ada tema. Tema yang diangkat Chairil Anwar pada puisi Penerimaan yaitu tentang percintaan, tentang seorang lelaki yang masih menerima kekasihnya kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Unsur batin yang kedua adalah perasaan atau rasa. Rasa yang ada pada puisi Penerimaan ini adalah rasa semangat pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Harap dan cemas terhadap sang mantan kekasih yang akan berpikir dan menimbang penawaran darinya dengan matang, hingga ia akan kembali kepadanya. Unsur batin yang ketiga adalah nada dan suasana. Pada puisi Penerimaan ini adanya penuangan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Suasana yang timbul dalam membaca puisi Penerimaan adalah romantisme. Suasana romantisme cinta yang dibuat akan memunculkan rasa haru akan cinta tulus manusia untuk menerima mantan kekasihnya kembali dan memberi kesempatan kedua untuk hidup bahagia bersamanya. Yang keempat, amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi Penerimaan adalah agar manusia terbuka untuk lebih setia lagi kepada pasangannya, dengan tidak menduakannya. Selain itu, terimalah permintaan maaf seseorang. Jadikanlah yang lalu sebagai pembelajaran, dan jangan sampai kesalahan yang lalu terulang lagi di masa depan. Yang selanjutnya adalah unsur fisik. Unsur fisik yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi. Diksi yang terdapat pada puisi Penerimaan terdapat beberapa kata yang memakai konotasi, seperti bak yang artinya bagaikan, kembang sari yang artinya wanita perawan atau keperawanan, yang ketiga tunduk yang artinya menghadapkan wajah ke bawah atau malu, tentang yang artinya dekat hadapan muka atau menemui, dan yang terakhir cermin, alat pantul atau bayangan. Unsur fisik yang kedua adalah kata nyata atau konkret. Pada puisi Penerimaan terdapat kata konkret seperti bak kembang sari sudah terbagi, yang artinya wanita yang sudah kehilangan keperawanannya. Sedangkan dengan cermin aku berbagi, yang artinya si aku tidak ingin wanitanya mendua, bahkan dengan bayangannya sekalipun. Selanjutnya, bahasa figuratif atau majas.
Majas yang digunakan adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Seperti pada bait ke-6, yaitu sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Yang keempat adalah pengimajian. Dalam puisi ini, Chairil Anwar tidak memunculkan teknik imaji yang dominan. Hanya saja dengan kelebihannya, Chairil Anwar masih saja mampu membuat pembaca merasakan apa yang ia rasakan. Satu baris yang mungkin masih bisa digolongkan pada pengimajian adalah bak kembang sari sudah terbagi. Baris ini mengajak kita membayangkan situasi kembang sari yang telah terbagi. Dan yang terakhir adalah rima. Puisi ini memiliki rima yang konsisten, karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf I, dari awal hingga akhir. Sedangkan irama yang digunakan menggunakan irama yang menunjukkan keteguhan hati penyair dalam mempertahankan prinsipnya. Meski ia telah memberi kesempatan, irama yang dihasilkan terkesan biasa saja karena susunan kata pada setiap barisnya sendiri tersusun dari kata-kata yang sederhana. Itu tadi video mengenai teori struktural dan membedah karya menggunakan teori struktural. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.